Perkenalkan, nama saya Heri Francisco, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 1 dari chapter report tentang politik, pemerintahan, dan ilmu politik. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Ya, saya akan menyampaikan materi terkait kekuasaan pemerintahan dan kebebasan bersuara, terus politik dan definisi pemerintah. Nah, jauh sebelum saat ini, di masa lampau, kondisi dunia itu mengalami kemajuan dan juga kemunduran. Di beberapa negara seperti Cina dan India, ini mulai menuntaskan dan menyelesaikan masalah kemiskinan. Dan bahkan seperti negara Pakistan dan Thailand dan Chili, ini mengalami stabilitas secara ekonomi yang akhirnya memperkuat kondisi demokrasi di negara tersebut. Tetapi dalam hal ini ada juga negara-negara yang mengalami kemunduran karena kemiskinan yang semakin akut, juga terjadinya sebuah krisis kesehatan, krisis yang dulu pernah terjadi di Afrika dan Amerika Latin serta beberapa negara di Asia. Itu krisis kesehatan terkait AIDS yang akhirnya merenggut beberapa ribu nyawa manusia di berbagai dunia. Nah, inilah yang menjadi salah satu dampak bagaimana kemajuan dan kemunduran sebuah negara, mulai dari faktor ekonomi dan situasi lainnya, akhirnya mempengaruhi bagaimana sebuah pemerintah harus mengambil kebijakan dan juga mengambil langkah-langkah politik untuk menjalani sebuah negaranya. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu kekuasaan pemerintah dan kebebasan bersuara. Jadi kebebasan dalam hak sosial dan politik ini menjadi sebuah jaminan yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga aspirasi yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Jadi dalam poin ini akan coba menggambarkan bagaimana kekuasaan pemerintah di sebuah negara itu bisa memberikan kebebasan bersuara dan juga bisa menutup kebebasan bersuara. Ini tergantung bagaimana kondisi pemerintahan dan sebuah negara itu sendiri. Nah, dalam buku ini coba memberikan contoh kasus yang terjadi di masa lampau terkait bagaimana peran kekuasaan pemerintahan ini justru ambil peran dalam agenda-agenda kebebasan bersuara di negara-negara lain yang pernah terjadi. Nah, salah satu contohnya yaitu terjadi di negara federal di bagian barat Virginia di tahun 2006. Seorang pemuda yang bernama Nicole dan Jeffrey Rank, ia berkesempatan untuk melihat pidato Presiden George di tahun 2004. Namun, ada hal yang aneh dalam agenda tersebut karena ternyata Presiden George justru melakukan kampanye politik yang itu dilakukan dalam instansi ataupun dalam fasilitas negara yang harusnya dipergunakan secara netral dan tidak ada kepentingan-kepentingan lain di luar daripada kepentingan negara. Nah, dalam hal ini mereka coba untuk diajak untuk berekspresi untuk seolah-olah mendukung Presiden George dan juga berpakaian mendukung Presiden George. Namun akhirnya mereka melihat ini sebuah tindakan yang sewenang-wenang oleh sebuah presiden dengan dalih kebebasan bersuara namun memanfaatkan kekuasaan negara. Akhirnya Nicole dan Jeffrey itu mencoba mengkritisi dengan berpakaian dengan tulisan-tulisan yang mencoba mengkritik pemerintahan. Di bajunya beberapa ditulis-tuliskan kritikan. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana sebuah kekuasaan pemerintahan ini justru bisa memanfaatkan pemerintahan untuk kebebasan bersuara, dan juga kekuasaan pemerintahan ini bisa juga memberikan ruang kepada orang lain dan juga bisa membatasi. Nah, seperti contohnya di Indonesia yang baru-baru ini, bagaimana kekuasaan pemerintahan ini ambil peran dalam membatasi masyarakat yang
menyuarakan pendapat, seperti isu Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang akhirnya menuai kontroversi, di mana pemerintah justru membatasi ekspresi masyarakat dengan dalih pandemi COVID-19 yang sebetulnya ini juga sangat bertentangan dengan dilakukannya agenda pilkada yang sama-sama menuai kerumunan orang. Artinya kebebasan bersuara yang hari ini dilakukan di Indonesia ini justru terindikasi untuk membatasi secara politis dan juga mendukung hal-hal lain yang sifatnya itu tidak merugikan ataupun tidak mengancam sebuah kepemerintahan itu. Akhirnya ada bentuk kesewenang-wenangan yang terjadi dalam praktik pemerintahan dalam menjalankan kebebasan bersuara untuk semua warga negara. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang politik dan definisi pemerintah. Nah, jadi politik itu sendiri adalah ilmu siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Juga politik bisa diartikan dalam proses di mana usaha manusia untuk mencapai tujuan sosial di kemudian dan dikoordinasikan. Jadi politik menjadi alat, politik juga bisa menjadi senjata untuk seseorang ataupun kelompok mencapai segala tujuannya ataupun mencapai sebuah kekuasaan. Jadi dengan politik ini bisa menjadikan sebuah kendaraan seseorang ataupun kelompok mencapai kekuasaan ataupun tujuannya ke depan mau seperti apa dan menginginkan seperti apa. Nah, politik juga bisa disederhanakan secara sederhana adalah upaya untuk mempengaruhi orang. Nah, seperti halnya pemilu adalah upaya kampanye yang dilakukan untuk mempengaruhi orang untuk bisa memilih salah satu calon ataupun mengikuti pemilu dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah adalah orang atau organisasi yang membuat, menegakkan, dan menerapkannya keputusan politik untuk masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah itu bisa dibilang seperti presiden dan menteri, lalu kementerian dan seterusnya. Ini adalah salah satu organisasi dan juga orang yang beraktivitas menjalani sebuah kepemerintahan di sebuah negara. Nah, pemerintah ini membuat dan menegakkan sebuah aturan juga dan mengontrol masyarakat di daerahnya untuk melakukan aktivitas kepemerintahan agar tercapainya sebuah tujuan dalam bernegara itu sendiri. Jadi pemerintah ini mempunyai peran penting dalam sebuah negara dan segala yang dilakukan pemerintah ini juga bisa bersifat politik karena bisa berupa kebijakan dan lain-lainnya. Jadi politik dan pemerintah juga saling berkaitan karena satu sama lain menyokong jalannya sebuah negara. Izin melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ulfayanti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis pemerintahan dan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan. Karena pemerintah sebenarnya sangat berbeda dalam skala, kompleksitas, dan struktur, banyak ilmuwan politik telah menemukan bahwa berguna untuk merinci fungsi pemerintah yang dilakukan dengan satu atau lain cara dalam semua sistem politik yang berkembang. Mengidentifikasi fungsi pemerintah universal membantu kita untuk menghargai bahwa bahkan ketika sebuah pemerintahan tidak memiliki institusi yang tampak akrab bagi kita, itu masih merupakan pemerintahan. Namun, itu hanya melakukan fungsi dasar pemerintahan dengan cara yang berbeda. Fungsi pemerintah yang pertama yaitu pembuat aturan, di mana fungsi pemerintah yang paling mendasar ini adalah pembuatan peraturan, yaitu apa yang biasanya kita sebut sebagai hukum atau perintah atau bahkan konstitusi, yang dimana aturan ini nantinya akan menentukan apa saja yang termasuk legal dan ilegal, kemudian tindakan apa saja yang diperlukan,
serta menentukan hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Fungsi pemerintah yang kedua yaitu eksekusi aturan, di mana dalam beberapa hal semua pemerintah melakukan tugas membuat peraturan bagi warganya. Aturan harus ditegakkan dan dijalankan jika ingin berdampak. Nah, inilah yang dimaksud dengan eksekusi aturan. Pemerintah yang memproklamasikan hukum dan program tidak akan menjadi sangat efektif jika tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan pengambilan keputusan. Misalnya, banyak sejarawan mencatat bahwa Republik Keempat Prancis pada tahun 1875 sampai dengan 1940 memiliki kemampuan untuk membuat aturan atau memiliki legislatif yang energik, namun memiliki eksekutif yang sangat lemah. Banyak pemerintah Amerika Latin telah mengeluarkan undang-undang sosial di daerah tersebut, namun mereka kekurangan perusahaan eksekutif yang mampu menegakkan hukum. Kegagalan beberapa sistem untuk berkembang dapat dikaitkan sebagai ketidakmampuan untuk melakukan fungsi dasar eksekusi aturan. Fungsi pemerintahan yang ketiga yaitu adjudikasi aturan, di mana pemerintah biasanya menerapkan hukum mereka untuk kasus dan individu tertentu. Jika ada hukum melawan pembunuhan, misalnya, akan ada situasi di mana hal itu diperlukan untuk menentukan apakah pembunuhan tertentu adalah pembunuhan, pembelaan diri, atau bahkan kecelakaan. Hukum seringkali ambigu. Akibatnya, hampir semua pemerintahan memiliki cara untuk melakukan adjudikasi aturan. Di sebagian besar masyarakat modern, lembaga tuntutan untuk adjudikasi aturan atau pengadilan setidaknya sebagian berbeda dari badan-badan itu dibuat aturannya. Dalam masyarakat suku atau monarki tradisional, pemerintah dapat melakukan kedua fungsi tersebut. Kemudian, selanjutnya adalah fungsi lainnya, di mana tadi sudah disinggung bahwasannya membuat, melaksanakan, dan menerapkan aturan adalah fungsi pemerintahan yang paling mendasar. Namun, tugas lain juga harus dilakukan agar sistem bisa beroperasi secara efektif, di mana pemerintah harus bisa berkomunikasi dengan warganya. Ketika seseorang dituntut harus sadar akan hukum, nah jika memang demikian, untuk mematuhinya maka mereka harus tahu tentang program baru jika mereka berpartisipasi nantinya. Pemerintah harus memiliki beberapa cara untuk menentukan apa yang orang inginkan, apa mereka akan mendukung, dan apa yang nantinya tidak mereka terima. Sistem politik yang sehat memiliki beberapa cara di mana warga datang mendukung prinsip dan nilai dasar pemerintahan mereka. Keterlibatan dan kesadaran ini disebut sebagai proses sosialisasi politik. Sistem politik yang stabil juga memiliki beberapa cara yang mapan bagi masyarakat untuk mengajukan tuntutan untuk perubahan. Kepentingan harus diungkapkan agar pemerintah dapat mengambilnya dalam pengambilan keputusannya. Selanjutnya yaitu jenis pemerintahan, di mana ada banyak cara untuk mengklasifikasikan pemerintah. Jenis klasifikasi kebanyakan dari kita mungkin ditemui hanya membagi pemerintahan yang bebas dan tidak bebas, atau bahkan mungkin baik dan jahat. Namun, dalam buku Politics in a Changing World, A Comparative Introduction to Political Science, karya Marcus dan Howard Handelman, ada beberapa jenis pemerintahan, yang dimana yang pertama itu ada demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu jenis pemerintahan di mana semua warga negaranya itu memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan, yang nantinya keputusan itu dapat mengubah kehidupan mereka. Nah, sejauh mana pemerintahan itu demokratis bergantung pada beberapa faktor. Nah, yang pertama itu ada pemerintah demokratis membutuhkan ketaatan pada prinsip kesetaraan politik. Banyak pemerintah dapat menjadi tidak demokratis sehubungan dengan prinsip ini dengan memberikan kekuatan politik khusus kepada keluarga penguasa dan lain sebagainya. Nah, jika sebagian besar populasi ini ditolak hak politiknya, entah itu karena ras, status ekonomi, dan perbedaan-perbedaan hak politik lainnya,
maka dengan demikian pemerintah gagal memenuhi prinsip dasar demokrasi. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi membutuhkan ketaatan yang substansial pada prinsip mayoritas aturan. Nah, prinsip ini sederhana, tetapi seringkali kontroversial. Artinya, ketika warga negara tidak setuju tentang keputusan atau kandidat politik, seperti yang selalu mereka lakukan, kemudian keputusan dibuat atau kandidat yang dipilih itu akan menjadi orang yang disukai oleh kelompok yang lebih besar. Namun penting untuk disadari bahwa aturan mayoritas dapat mengarah pada pelanggaran dari norma demokrasi lainnya. Nah, oleh karena itu, jika demokrasi ingin tetap dipertahankan, maka mayoritas tidak boleh diizinkan untuk menghapus hak-hak minoritas. Oke, saya Ahmad Izat Fikri. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, pemerintah non-demokratis juga beroperasi dalam banyak hal. Nah, tetapi kebanyakan ilmuwan politik ada dua jenis yang mapan. Keduanya secara efektif menolak persamaan politik, jajak pendapat, dan kekuasaan mayoritas. Mempertahankan kekuatan politik nyata di tangan partai yang berkuasa, kelompok elit, diktator, atau keluarga. Nah, perbedaan keduanya jenis rezim non-demokratis berkaitan dengan tujuan jangka panjang pemerintah. Yaitu ada sistem otoriter. Nah, sistem otoriter ini hanya mensyaratkan warga negara untuk mematuhi perintah pemerintah dan batasi perbedaan pendapat mereka. Nah, di Afrika, Asia, dan Amerika Latin telah penuh dengan otoritas pemerintah dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah seperti itu mungkin dengan keras menekan oposisi kelompok dan penyiksaan tahanan politik. Tetapi pada akhirnya negara hanya bersikeras rakyat tidak menentang perintah elit penguasa. Nah, sebaliknya ada juga sistem totaliter. Nah, sistem totaliter ini dengan penuh semangat berusaha mengubah pemikiran politik dan kesetiaan warga mereka. Nah, seperti halnya pemerintah Nazi Jerman dan Stalinis Rusia misalnya berusaha untuk mengindoktrinasi penduduk mereka menjadi ideologi seperti ideologi fasisme atau komunisme ya. Nah, sistem totaliter ini juga ngambil alih penuh ya dalam kekuasaan yang dimana ingin merubah pemikiran ideologi warganya menjadi satu ideologi. Nah, ada beberapa perbedaan baik sistem otoriter maupun totaliter ya. Nah, dalam sistem otoriter tuh seperti halnya meskipun warga memiliki sedikit suara dalam urusan kedua jenis non-demokrasi, sistem yang buruk, pemerintah otoriter sering mengizinkan gereja, serikat pekerja, dan beberapa kepentingan kelompok untuk mempertahankan kemandirian relatif selama mereka tidak menentang otoritas negara. Nah, pemerintah totaliter umumnya mendominasi dan menghapus yang ada ciri-ciri organisasi suatu masyarakat dalam upaya untuk menembus totaliter kehidupan warga negara. Nah, faktanya ya, kita mungkin berpikir tentang demokrasi, otoriter, dan totaliter pemerintah sebagai sebuah kontinum. Mereka berbeda dalam tingkat kemandirian tanggung jawab dari kontrol pemerintah. Mereka mengizinkan warga dan kelompok individu masuk masyarakat. Demokrasi sering disebut pluralistik atau liberal karena mengizinkan keragaman terbesar dari perilaku dan sudut pandang politik. Nah, slide selanjutnya yaitu kepentingan politik, di mana sebagian besar konsekuensi penting yang dapat ditelusuri ke tindakan pemerintah atau kelambanan termasuk dalam salah satu 5 kategori. Nah, ini adalah taruhan utama politik ya, ruang lingkup perhatian di mana politik membuat perbedaan. Meskipun beberapa masalah khusus mungkin berkaitan dengan lebih dari satu kategori ini, kategori mengidentifikasi aspek berbeda dari kehidupan kita di mana mengatur dan politik sangat penting. Nah, pertama ada alokasi sumber daya. Nah, meskipun politik mempengaruhi banyak hal lain ya, dapat dikatakan bahwa mayoritas politik keputusan berkaitan dengan alokasi sumber daya. Kekuasaan pemerintah ya seringkali memiliki dampak yang luar biasa terhadap bagaimana kekayaan didistribusikan dan untuk tujuan di mana sumber daya yang langka dicurahkan. Banyak negara, sebagian besar
Pendapatan nasional sumber dialokasikan melalui pertukaran ekonomi seperti investasi, pembelian, dan penjualan. Ini adalah domain normal analisis ekonomi. Ada beberapa menjadi kaya dan yang lainnya menjadi miskin melalui pilihan ekonomi yang dibuat oleh konsumen, pekerja, produsen, dan investor. Sebaliknya, ketika tindakan pemerintah mengalokasikan sumber daya, kami menyebut alokasi sebagai berwibawa. Nah, contohnya seperti ketika Henry Ford menerapkan pabrikan jalur perakitan metode perawatan untuk pabrik mobilnya, biaya produksi anjlok, harga turun, dan peningkatan besar terjadi pada jumlah orang yang mampu membeli mobil. Nah, tenaga kerja ribuan orang dialihkan dari produksi pertanian dan aktivitas untuk perakitan mobil. Nah, melalui proses pertukaran ekonomi, sebagian besar sumber daya nasional baik material maupun tenaga kerja dialokasikan untuk pembuatan mobil. Namun alokasi ini tidak otoritatif karena keputusan menciptakannya dibuat secara sukarela. Seperti disebutkan di atas, pemerintah mengalokasikan sumber daya melalui otoritas koersif, bahkan melalui kekuatan pertukaran sukarela. Nah, hal ini juga berkaitan dengan ekonomi politik, di mana tindakan pemerintah yang mengubah alokasi sumber daya merupakan dasar kekhawatiran ekonomi politik. Nah, dua masalah politik dasar mendominasi lapangan. Pertama, keputusan pemerintah dapat secara fundamental menggeser keseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh segmen penduduk termiskin dan terkaya. Namun, pada titik ini, penting untuk perhatikan bahwa negara-negara berbeda secara dramatis dalam hal seberapa kaya mereka dan dengan mereka tentang bagaimana kekayaan itu didistribusikan di antara yang kaya dan yang miskin. Banyak sekali konflik politik di antara orang-orang mencerminkan pandangan yang berbeda tentang sejauh mana upaya pemerintah harus dicurahkan untuk mengalihkan alokasi dana sumber daya dari satu kelompok orang ke kelompok lain. Di negara berkembang nih, biasanya di mana kesenjangan antara kaya dan miskin seringkali sangat tajam ya. Konflik antara kaya dan belum secara berkala melepaskan kekuatan revolusioner seperti di Nicaragua, Filipina, dan El Salvador. Ketimpangan ekstrim dalam distribusi pendapatan atau tanah meningkat kemungkinan ketidakstabilan politik di negara berkembang. Nah, yang kedua ada human right ya. Nah, meskipun isu ekonomi seringkali tampak mendominasi politik ya, banyak isu politik yang paling memecah belah kita melibatkan kebijakan pemerintah di bidang non-ekonomi ya. Nah, hampir di mana-mana selalu ada ketidaksepakatan yang besar mengenai sifat dan cakupan hak asasi manusia ya. Dan bahkan ketika orang setuju bahwa hak tertentu harus dihormati, mereka sering berbeda pendapat tentang kapan dan dalam kondisi apa hak tersebut mungkin. Ada beberapa fenomena terkait dengan hak asasi manusia seperti piagam seperti Magna Carta yang ditandatangani oleh Raja John di Inggris pada tahun 1215. Ada juga hak Amerika Serikat yang diadopsi pada tahun 1791. Dan ada juga Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia ya. Masih banyak lagi beberapa momentum mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu lingkungan fisik ya. Nah, lingkungan fisik ini pemerintah nih memainkan peran khusus sehubungan dengan masalah perlindungan lingkungan ya. Sebagian besar barang dan jasa dapat diproduksi seluruhnya melalui upaya swasta karena investor tahu bahwa mereka dapat dibayar untuk apa mereka produksi. Akan tetapi, udara dan air bersih, penghapusan limbah beracun, dan perlindungan keindahan alam hutan belantara adalah barang yang perusahaan pencari keuntungan belum tentu termotivasi untuk melestarikannya ya. Selalu saja lingkungan itu terkena dampak dari beberapa industri khususnya pihak swasta karena mereka tidak memperdulikan apa ada yang di lingkungan sekitarnya. Jika kita ingin perlindungan lingkungan, kebanyakan orang merasa pemerintah harus bertindak. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hampir sepenuhnya bergantung pada tindakan pemerintah.
Meskipun hampir semua orang menyukai perlindungan lingkungan, orang sangat berbeda dalam menentukan prioritas bahwa perlindungan lingkungan harus diberikan dan siapa yang harus membayarnya. Nah, selanjutnya ada pelayanan publik. Pemerintah melakukan lebih dari sekedar pemerintah. Orang juga mencari layanan penting dari pemerintah, terutama pendidikan umum, transportasi umum, fasilitas budaya seperti museum dan perpustakaan, dan dukungan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembersihan jalan, dan sebagainya. Meskipun kebanyakan orang menerima kebutuhan pemerintah untuk berperan dalam menyediakan layanan ini, banyak kontroversi ya seputar cakupan dan sifat dari peran ini. Nah, tentunya kita harus mengingat bahwa layanan publik menghabiskan banyak uang. Membayarnya memerlukan pajak dan beberapa wajib pajak enggan mendukung penyediaan layanan ini. Bahkan negara terkaya tidak pernah mampu membayar semua layanan yang diinginkannya. Penyediaan layanan publik juga kontroversial karena dapat menjadi cara untuk mendistribusikan kembali pendapatan atau peluang. Nah, seperti halnya sistem pendidikan umum yang ekstensif seperti yang terjadi di Amerika Serikat, meningkatkan peluang bagi anak-anak yang lebih miskin. Di Afrika Selatan di mana pendidikan menengah untuk orang kulit hitam terbatas, atau di Kolombia di mana sebagian besar sekolah menengah swasta, pendidikan memperkuat ketidaksetaraan sosial. Demikian pula di semua negara. Keputusan tentang lokasi pembangunan jalan dapat ditentukan oleh prioritas pembangunan ekonomi atau pengaruh politik. Beberapa menang dan yang lainnya kalah. Nah, selanjutnya perang dan damai. Perang menurut Carl von adalah instrumen politik yang nyata. Kelanjutan perdagangan politik dengan cara lain. Meskipun perang dapat dimulai melalui suatu kecelakaan yang mengerikan meskipun para pemimpin militer dapat melalui perang dengan mengambil tindakan mendadak sendiri, sebagian besar perang dimulai dengan hasil dari pilihan kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin politik. Pilihan tersebut mungkin rasional atau tidak rasional, informasi yang baik atau didasarkan pada kesalahan perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ardianti, anggota dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat slide berikutnya. Politik di dunia yang berubah, dimulai dari seperempat abad terakhir, yang menjadi periode perubahan yang sangat penting dalam kehidupan politik. Mulai dari jatuhnya komunisme, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya. Jutaan orang melihat ideologi Marxis Lenin sebagai alternatif yang layak untuk pemerintahan demokratis. Untuk meyakini bahwa gerakan demokrasi terus berlanjut, yaitu ada seorang wanita terpilih sebagai Presiden Liberia di tahun 2006. Poin kedua yaitu tidak sepenuhnya jelas bahwa masa depan demokrasi yang cerah berdiri di hadapan kita. Saat ini ada banyak ketidakstabilan di antara banyak negara. Misalnya, tingkat melek huruf Afrika yang sangat rendah, produk nasional bruto rendah per kapita, dan kurang tradisi demokrasi dalam pemerintahan nasional. Prospek demokratisasi di sana tampak terbatas. Negara-negara di Asia Timur, Amerika Selatan, dan Eropa cenderung menawarkan harapan yang lebih baik, demokrasi yang lebih besar. Bahkan di negara-negara yang lebih maju, terjadi ketentangan kelas yang mengakar atau permusuhan etnis, merusak kekuatan demokrasi. Dengan begitu, demokrasi tidak menyelesaikan semua masalah kemasyarakatan, dan dalam beberapa kasus bahkan dapat membuka kotak Pandora. Poin ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kecenderungan demokrasi. Kenapa demikian? Dengan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi disertai dengan distribusi pendapatan yang cukup merata, maka akan mempercepat literasi dan penyebaran informasi melalui surat kabar, buku, dan media penyiaran. Dengan kondisi ini, maka akan menghasilkan politik yang lebih berwawasan yang mampu meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih. Pendekatan pemahaman politik. Upaya pertama untuk mempelajari kehidupan politik adalah sebagai subtopik filsafat. Mereka yang mempelajari politik dengan cara ini memusatkan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan asal-usul pemerintahan,
masalah hak asasi manusia dan keadilan. Filsafat politik mencakup beberapa pendekatan yang sangat berbeda. Pertama yaitu filsafat politik klasik dan filsafat politik modern. Selanjutnya, studi hukum merupakan pengaruh terbesar kedua dalam ilmu politik. Analisis hukum juga relevan dengan pertanyaan tentang kekuasaan lembaga pemerintah dan prosedurnya. Para ilmuwan politik mengabdikan diri pada masalah desain konstitusional dan lembaga formal pemerintah. Pada awal abad ke-20, beberapa ilmuwan politik mulai mengkritik pendekatan filosofis dan hukum untuk memahami politik. Mereka berpendapat bahwa kita harus mengamati perilaku politik yang sebenarnya. Pendekatan ini dikenal sebagai behavioralisme atau pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku terhadap ilmu politik membutuhkan keterampilan dari disiplin ilmu lain, yaitu statistika. Ilmu politik kontemporer berhutang banyak pada historis dan sosiologis. Sosiologis berguna untuk mengidentifikasi pengaruh pentingnya pada perilaku orang di berbagai segmen masyarakat. Sejarah memberikan konteks penting untuk mengeksplorasi perubahan politik baik dalam hubungan domestik maupun internasional. Pada 20 tahun terakhir ini, para ilmuwan politik semakin tertarik dengan ilmu ekonomi yang disandingkan dengan pilihan rasional. Pendekatan pilihan rasional sendiri dimulai dengan asumsi bahwa individu berusaha untuk memaksimalkan utilitas dengan pilihan dan perilaku mereka. Misalnya, dengan menggunakan logika pilihan rasional. Seorang analis berpendapat bahwa pemimpin partai diharapkan untuk harus membentuk posisi ideologis mereka dengan cara yang menarik bagi para pemilih, di mana partai tersebut dapat memaksimalkan suaranya seperti halnya mengecer, membentuk kampanye, atau pemasaran untuk memaksimalkan pelanggan atau pemilih. Adapun kesimpulan mengapa mempelajari ilmu politik. Pertama, membantu kita dalam memahami masalah dan isu yang menentukan urusan publik. Dengan begitu, kita dituntut untuk menjadi peka kritis terhadap permasalahan ataupun isu politik yang sedang berkembang, yang tentunya akan menentukan urusan publik. Kedua, mempelajari politik juga merupakan fondasi yang sangat baik untuk karir di bidang hukum, pemerintahan, administrasi publik, dan bidang lainnya. Tetapi alasan yang paling mendasar adalah bahwa hal itu membantu kita menjadi peserta yang lebih efektif dalam kehidupan sipil yang semakin mempengaruhi masa depan. Karena setiap kebijakan yang diambil pemerintah tentu akan berimbas juga kepada kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.